Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT Sosiologi saya yang bertema perubahan sosial di masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Saya absen 19. Di sini saya telah mengakses suatu artikel perubahan sosial akibat virus corona. Sini saya mengakses dari web www.kompasiana.com yang bertajuk atau berjudul perubahan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, sebelum itu, marilah kita mencari tahu apa itu perubahan sosial. Apa sih arti perubahan sosial? Nah, perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam taraf yang paling kecil sampai yang sangat besar, sehingga memberikan pengaruh bagi aktivitas atau perilaku manusia. Jadi perubahan ini sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan manusia, dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Dan pengaruhnya akan berpengaruh pada diri sendiri dan juga orang lain. Nah, selanjutnya macam-macam teori dalam perubahan sosial atau teori utama dalam perubahan sosial. Yang pertama, teori siklus. Teori siklus ini merupakan perubahan yang terjadi tidak direncanakan, umumnya membentuk pola yang berulang-ulang. Nah, yang kedua, teori linier atau teori perkembangan. Teori linier atau perkembangan ini merupakan perubahan yang terjadi untuk menuju satu titik yang sama. Nah, yang ketiga, teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial ini merupakan perubahan yang terjadi secara berliku dan membutuhkan proses yang panjang. Dan yang keempat, teori modernisasi. Teori modernisasi ini merupakan perubahan yang terjadi dalam negara berkembang yang akan mencontoh negara industri atau negara maju. Nah, macam-macam teori ini ada 4. Nah, untuk artikel yang saya pilih di awal tadi, artikel ini yang berkaitan dengan perubahan sosial akibat pengaruh COVID-19. Dalam artikel di atas tergolong dalam teori gerakan sosial. Kenapa? Karena dalam artikel di atas tertera bahwa seluruh warga negara Indonesia mendapat dampak dari COVID-19 ini, dan menyelesaikan masalahnya atau mengatasinya tidak hanya membutuhkan waktu yang sebentar, melainkan membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, pandemi COVID-19 ini yang terjadi di Indonesia, bahkan seluruh dunia, ini menimbulkan dampak yang sangat besar, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga aspek sosial lainnya seperti ekonomi, pemerintah, pendidikan, dan perubahan interaksi sosial. Nah, pemerintah juga telah mengambil kebijakan-kebijakan atas hal yang di atas tadi. Nah, pertama, pemerintah mengambil kebijakan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing. Nah, dari antara individu ini saling menjaga jarak. Nah, yang kedua, pembatasan aktivitas seperti belajar, bekerja, hingga beribadah. Sekarang adalah istilah yang namanya work from home, bekerja dari rumah. Dan juga dalam konteks belajar ada yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin memutus mata rantai penularan COVID-19. Nah, ini contoh gambar. Di dalam beribadah pun juga menjaga jarak antara satu orang dengan orang lainnya. Dan yang gambar kedua yaitu bekerja dari rumah. Itu dilakukan pemantauan melalui aplikasi Zoom. Nah, yang gambar ketiga ini ketika berada di halte bus, dalam antrian tersebut juga menjaga jarak. Nah, yang gambar keempat ini belajar dari rumah. Nah, terlihat seorang anak yang belajar dan dipantau oleh gurunya melalui laptop. Teori modernisasi. Dalam artikel di atas yang sudah saya pilih tertera bahwa masyarakat diwajibkan mengikuti kebiasaan-kebiasaan baru atau new normal, berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat seperti fungsi teknologi menjadi sangat penting
sebagai perantara interaksi sosial. Karena mengapa? Karena pemerintah mewajibkan kita untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing. Nah, adanya new normal ini di Indonesia ini dapat mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, seperti diwajibkan memakai masker, menjaga jarak fisik, dan rajin mencuci tangan. Maka dari itu, perubahan sosial ini termasuk dalam perubahan perkembangan modernisasi. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama berdasarkan waktu, ini ada 2, evolusi dan revolusi. Berdasarkan pengaruhnya ada 2, besar dan kecil. Berdasarkan arah perkembangan, progres dan regres. Berdasarkan struktur dan progres, ada struktural dan proses. Nah, yang terakhir berdasarkan sudut pandang masyarakat, ada digendaki dan tidak digendaki. Nah, dalam artikel yang saya ambil dan saya baca di atas, ini termasuk dalam bentuk perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Karena virus ini menyebar dalam waktu yang tidak lama dan bisa dibilang cukup singkat. Dan dampaknya sudah sangat besar dan menyebar luas. Secara cepat dalam skala luas dan banyak menimbulkan korban jiwa, sehingga menimbulkan adanya keinginan masyarakat untuk segera terbebas dari virus corona ini. Kalau bisa virus corona ini sudah hilang dari dunia. Nah, ini contoh kebiasaan baru di new normal. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Dan ketika kita memasuki tempat-tempat instansi, itu diwajibkan untuk mencuci tangan. Dan gambaran kedua itu tetap menjaga jarak. Nah, ketika di tempat umum, kita juga tetap harus menerapkan jaga jarak atau physical distancing. Nah, gambar ketiga ini ketika di bandara, ketika mengantri, itu pun harus menerapkan physical distancing atau berjaga jarak. Nah, yang gambar keempat ini belajar jarak jauh atau belajar dari rumah. Seperti yang dilakukan SMA 2 ini masih melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang faktor pendorong perubahan sosial di masa pandemi COVID-19. Nah, yang pertama adanya keinginan masyarakat untuk sehat. Nah, di sini kembali ke dalam diri seorang masing-masing. Apakah orang itu mau sehat atau terpuruk dalam kesakitan? Nah, yang kedua kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan. Nah, sekarang ada orang yang terlalu menyepelekan arti penting kesehatan. Nah, dulu adalah istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, yang ketiga pendidikan masyarakat yang memadai. Nah, pendidikan ini menjadi pengetahuan masyarakat akan pentingnya kehidupan, kesehatan. Nah, yang keempat mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini diwajibkan oleh pemerintah di masa new normal ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang kelima adanya sanksi apabila melanggar atau tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini sangat berguna agar para warga masyarakat ini mematuhi protokol, dan apabila melanggar ini akan dikenakan sanksi. Seperti sekarang apabila tidak memakai masker atau berkerumun, itu akan dikenakan sanksi denda atau sanksi sosial. Nah, yang selanjutnya faktor penghambat perubahan sosial akibat COVID-19. Jika ada faktor pendorong, pasti ada faktor penghambat. Nah, yang pertama, sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat sebelum pandemi COVID-19. Di new normal ini pasti ada orang yang pemikirannya masih kuno, tidak mau berkembang, tidak mau berpikiran maju. Nah, mereka masih membiasakan perilaku yang sebelum terjadinya pandemi COVID-19, seperti tidak memakai masker dan tidak rajin mencuci tangan. Nah, yang kedua kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap kesehatan. Nah, ini juga masyarakat terlalu menyepelekan akan pentingnya kesehatan
Nah, yang ketiga adanya rasa acuh masyarakat. Masyarakat ini tergolong masih ada masyarakat yang acuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat ini bisa dikatakan terlalu egois dan mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang keempat, menganggap remeh COVID-19. Nah, ini sering kali dijumpai orang-orang yang terlalu meremehkan apa sih COVID-19. Nah, karena mereka bilang seperti itu karena belum terinfeksi COVID-19 atau terkena dari COVID-19. Makanya mereka menganggap remeh COVID-19. Nah, yang kelima, faktor lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Jadi kebiasaan itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Ketika orang di sekitarnya mematuhi protokol kesehatan, pasti dia akan ikut mematuhi protokol kesehatan. Dan sebaliknya, apabila di lingkungan sekitar orang itu tidak mematuhi protokol kesehatan, pasti dia akan ikut-ikut juga. Nah, jadi faktor lingkungan ini sangat mendukung sekali. Nah, dari penjelasan saya dari awal sampai akhir, dapat saya tarik kesimpulan dari artikel di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak perubahan sosial, mulai dari mengurangi interaksi secara langsung atau tatap muka, serta aktivitas yang lain yang harus dilakukan dari rumah, seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain. Perubahan sosial yang terlihat di dalam persoalan ini yakni berkurangnya interaksi antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Ini juga menerapkan kebijakan dari pemerintah tentang menjaga jarak atau physical distancing. Hal tersebut dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, tujuan pemerintah tak lain dan tak bukan adalah supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan hilang. Dengan hal ini, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi peraturan yang ada dan terhindar dari wabah COVID-19. Nah, masyarakat, warga sekitar diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Apabila keluar dari rumah harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Dan kita semua berharap, satu keluarga berharap, bukan satu Indonesia, seluruh dunia berharap agar pandemi ini cepat berakhir, sehingga dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dan saya kangen belajar di sekolah SMA Negeri Pasuruan. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.